Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, taufik dan hidayahnya yang Dia berikan kepada kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah kemudian ada yang mengajarkan dan belajar dari ayat-ayat Allah kecuali kata Nabi SAW akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dan para malaikat pun hadir untuk menyimak dari nasihat-nasihat tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar menjadi wawasan atau sekedar tahu, karena ilmu ketika menjadi sekedar tahu itulah yang banyak di masyarakat kita. Makanya selalu ditekankan oleh Nabi untuk di setiap paginya kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan ilmu kita bermanfaat, apa yang kita pelajari betul-betul membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kita mengkaji buku atau kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, yaitu buku atau kitab yang berjudul Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, yang mana kita masih berada dalam bab yang kedua, yaitu adab-adab seorang Muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Dari bab yang kedua ini kita masuk ke adab yang ke-11. Adab yang ke-11 dari bab yang kedua, adab utama seorang Muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Adab yang ke-11-nya adalah, kata beliau rahimahullah, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan, dalam memahami pelajaran manusia itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang langsung tanggap dan memahami pelajaran yang disampaikan, ada pula yang lambat. Kata beliau rahimahullah, dalam memahami pelajaran kita ini manusia berbeda-beda keadaannya. Ada yang langsung tanggap, paham, memahami pelajaran yang disampaikan, ada pula yang lambat. Namun kata beliau rahimahullah, kita harus senantiasa berusaha memahami.
kita harus senantiasa berusaha memahami dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman. Kita harus senantiasa berusaha untuk memahami dan memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepada hamba-hamba tersebut. Maka dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fiqhu fid din, paham terhadap agama. Orang bisa paham agama, mengerti tentang agamanya, hukum-hukumnya dari A sampai Z-nya. Fiqhu fid din, sebagaimana dalam sabda Nabi ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi. Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Balbahari rahimahumullahu ta'ala ketika menjelaskan fiqhu fid din, itu adalah tanda nyata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Jadi ketika kata beliau, kata Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Barbahari rahimahumullahu ta'ala, tanda kebaikan seorang itu bukan ketika Allah anugerahkan harta, jabatan, popularitas, ataupun yang menjadi ukuran-ukuran duniawi. Tapi tanda kebaikan itu berupa Allah menghendaki baginya dia paham permasalahan agamanya. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in pernah menyatakan bahwa orang yang paling diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling nikmat dalam hidupnya itu adalah orang yang paling kenal kepada sang pemberi nikmat dan paling mengikuti sunnah atau petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu hidup orang yang paling nikmat, paling kenal kepada Allah dan paling mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makna definisi dari fiqhu fid din, dan ini menjadi tanda kebaikan kita bersama, bahwa kalau Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa paham dari ilmu agama kita, maka paham permasalahan agama ini bukan hanya sekedar berbicara ilmunya paling banyak atau hafalannya paling banyak semata, tapi paham fiqhu fid din itu adalah ketika dia mengerti dan dia, atau dalam sebuah definisi ulama yang lain menyatakan bahwa fiqhu fid din, tafaqquh fid din itu adalah menjadikan ilmu agama itu adalah karakter dirinya sendiri. Artinya apa? Dia mengerti dari ilmu tersebut dan dia amalkan. Nah, itulah karakter dia. Dia mengerti dari ilmu tersebut dan dia amalkan. Maka itulah karakter dia. Nah, makanya dalam metode belajarnya para generasi terbaik, mereka bukan hanya ilmu itu sekedar hafalan, sekedar menyampaikan, tapi harus sampai pada titik pemahaman dan pengamalan. Paham, amalkan. Paham, amalkan. Karena banyak ketika seorang hanya rajin belajar, rajin mengaji, tapi dia tidak mengerti apa yang dia kaji, tidak mengerti, tidak paham apa yang dia pelajari, maka justru dia akan menjadi pengikut hawa nafsu dan dia tidak termasuk dari golongan orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita camkan dan perlu hati-hati, bahwa kalau mungkin kita tidak paham dari satu majelis, satu pelajaran, satu materi, itu belum tentu Allah tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk belajar saja, ini tanda kebaikan. Kalau sudah belajar belum paham tapi dia masih belajar lagi, ini tanda kebaikan. Terus dia lakukan seperti itu sampai dia wafat, itu tanda kebaikan baginya. Karena orang yang belum paham, belum mengerti, dia akan berusaha untuk mengerti. Bukan dia putus asa atau dia tidak melanjutkan pembelajarannya tersebut, tapi rupanya seiring ketidakpahamannya, misalnya dia tidak mengerti dari ilmu yang disampaikan, tapi dia terus
lanjutkan dan terus mencoba. Sebagaimana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah menyatakan bahwa ilmu itu akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu rupanya tak menumbuhkan rasa takut kepada Allah, jadilah ilmu itu sekedar tulisan, jadilah ilmu itu sekedar lisan, jadilah ilmu itu sekedar simbol. Ini yang bahaya. Maka bisa jadi kadang ada orang dia tidak terlalu paham apa yang disampaikan, nggak mungkin langsung bisa dia hafalkan, tapi dia menjadi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka para ulama tekankan bahwa cepat paham dari ilmu yang disampaikan itu bukan poin utama. Poin utama dalam kita belajar agama itu cepat paham, itu bukan tujuan utama. Karena kata penulis di sini Al-Ustadz Yazid rahimahullah, apa tadi kata beliau? Manusia itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang langsung cepat tanggap, ada yang lambat. Ya. Ada yang cepat tanggap, ada yang lambat. Maka disinilah penting diantara adab seorang penuntut ilmu itu memiliki sifat mujahadah namanya, sifat kesungguhan dalam menuntut ilmu. Dan selain dia sungguh-sungguh tadi, penulis juga menekankan dia berusaha memohon minta kepada Allah agar diberikan pemahaman. Dia minta kepada Allah agar dia diberikan pemahaman. Maka dua bekal ini jamaah sekalian rahimakumullah, kita kalau kadang nggak paham-paham, kita kadang yang kalau mau nulis catat nih, Ustadz ini ngomong terlalu cepat katanya biasanya. Saya bingung mau catat apa. Mungkin dia bukan yang terbiasa mencatat poin-poin atau ringkasan-ringkasan. Tapi ketika dia terus berusaha, terus minta kepada Allah agar Allah berikan pemahaman kepadanya, sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut tadi, maka inilah seorang yang Allah anugerahkan kebaikan. Ada perjuangannya, ada kesungguhannya, ada kemauannya, dan dia minta sama Allah. Minta dari sebelum belajar itu mohon kepada Allah, dan setelah belajar itu juga dia mohon kepada Allah. Maka ini yang harus kita perhatikan bersama, bahwa pemahaman cepat nangkapnya kita itu berbeda-beda, tetapi yang akan menjadi penentu kita dapat kebaikan ataukah tidak, seberapa sungguh-sungguhnya kita dan seberapa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman. Ya, makanya doa sebagaimana kita ketahui adalah senjatanya orang-orang beriman. Kalau kita tahu kemampuan kita dalam menangkap ilmu itu di bawah rata-rata, maka andalkanlah perbanyak doa kepada Allah agar diberikan pemahaman. Karena pemahaman agama itu adalah karunia. Ingat jemaah, pemahaman agama itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan. Kalau ngomong masalah kecerdasan, banyak tokoh-tokoh di luar sana di masa dahulu ataupun di masa hari ini, mereka cerdas-cerdas, tapi Allah tak berikan pemahaman yang lurus kepada mereka. Akhirnya jadilah mereka tokoh-tokoh yang menyimpang dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kebaikan yang Allah berikan berupa pemahaman agama itu karunia, bukan karena standar hasil usaha kecerdasan otak-otak kita. Ya, bukan seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ilmu agama, pemahaman dan pengamalan itu karunia dari Allah, bukan semata hasil usaha kita. Dan ketika orang Allah anugerahkan karunia, dia paham tauhid, paham sunnah, dia jauhi perbuatan bid'ah, ini tanda Allah inginkan kebaikan bagi dia. Ini tanda Allah ingin kebaikan bagi dia. Dan kalau berbeda kadang pemahaman kita dalam mencerna ilmu, itu wajar kata penulis, wajar, manusiawi. Tapi jangan jadikan ini alasan kita itu tak mau belajar agama Allah, selalu terkungkung dalam kebodohan. Jangan, karena ini bahaya. Dan ukuran paham agama, sekali lagi, menurut generasi terbaik adalah mengerti, dia yakini, lalu dia amalkan, bukan hanya tahu sekedar teori. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian penulis Al-Ustadz Yazid rahimahullah melanjutkan di halaman 41 di paragraf pertama, kata beliau, suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, suatu nikmat dari Allah tabaraka wa taala apabila kita diberikan pemahaman tentang agama ini. Oleh karena itu kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas kata beliau, dan beliau ulangi lagi, kita harus diam.
Kalau ingin ilmu itu atau bisa memahami ilmu tersebut, kita harus ikhlas, kita harus diam dan mendengarkan dengan baik dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan diberikan pemahaman tentang agama. Karena banyak di antara kaum muslimin yang disampaikan tentang agama Islam ini namun mereka tidak mengerti. Maka bagaimana mereka dapat mengamalkan syariat agama ini? Kata beliau rahimahullah, banyak di antara kaum muslimin itu tidak mengerti. Banyak dari kaum muslimin ketika disampaikan agama ini mereka tidak mengerti. Entah tadi karena ketidakikhlasan, karena tidak bisa diamnya, karena tidak mendengarkannya dengan baik. Terus bagaimana mereka mengamalkan syariat agama ini, tuntunan Allah ini? Ya, dan kemudian beliau melanjutkan, boleh berdoa dengan mengucapkan Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadaku dalam agama Islam. Nah, doa ini apabila kita lihat di catatan kaki adalah doa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Pada asalnya doa ini adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan lafaz Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kepadanya agama Islam ini. Jadi domirnya diubah, yang ya Allah berikanlah kepadanya jadi kepada saya. Allahumma faqihni, tadi Allahumma faqihhu. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadaku dalam agama Islam. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah juga berdoa dalam asar riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Imam Ahmad dalam As-Sunnah dan Al-Imam Al-Likai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, tambahkanlah kepada kami keyakinan, dan tambahkanlah kepada kami pemahaman yang benar. Kata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, ya Allah, tambahkanlah kepadaku keimanan, keyakinan, dan pemahaman yang benar. Jamaah sekalian rahimakumullah, penulis tadi menekankan sekali lagi bahwa suatu nikmat yang sangat agung dari Allah adalah ketika Allah berikan kita pemahaman terhadap agama. Suatu nikmat dan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ketika Allah mudahkan dia memahami agama Allah, bukan karena kecerdasannya, tapi rahmat dari Allah. Hamba ini paham, yakin, imani, amalkan. Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis juga kembali menyinggung di adab-adab yang sebelumnya, kita harus ikhlas, kata beliau. Kita harus diam, kita harus mendengarkan dengan baik ketika menuntut ilmu syar'i. Lihat, 3 masalah yang ini senantiasa berulang kadang di sekitar kita, senantiasa berulang. Isu keikhlasan itu gak gampang memang. Untuk mengikhlaskan diri itu bukan perkara mudah. Nah, itu yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya tidak ada ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati aw kama qala. Tidak ada sesuatu yang paling susah untuk selalu kuluruskan kecuali niatku, keikhlasanku kepada Allah. Masalah ikhlas, masalah diam begitu juga. Untuk diam sejenak, kita itu kadang susahnya minta ampun juga. Dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kadang sudah diingatkan untuk diam juga masih ada yang ngobrol. Ajib, jemaah rahimakumullah. Ya, sebuah keajaiban kalau kita melihat atau menyaksikan, dan juga disuruh mendengarkan dengan seksama, tapi dia tak dengarkan dengan seksama. Bagaimana Allah menganugerahkan pemahaman kepada kita kalau kita kayak begini gitu. Makanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika menasihati kepada para pemuda di zaman itu, wahai para pemuda, pelajarilah adab sebelum engkau pelajari ilmu. Karena kadang anak muda ya begitu,
Disuruh diam nggak bisa diam. Tapi ini orang tua Pak Ustadz katanya. Mungkin dia masih merasa muda. Mungkin dia masih merasa muda. Umur hanyalah angka Pak Ustadz katanya. Ya terserahlah. Tapi ya waktunya diam ya diamlah. Kalau nggak ada hal urgent benar, kita harus berbicara dan tidak mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi disampaikan dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi kami ingatkan, Allah berfirman di pembahasan kita sebelumnya, wa idza quri'al Qur'an apabila Al-Qur'an dibacakan kepada kalian maka dengarkan dengan seksama. Bukan, sekali lagi bukan narasumber atau pemateri yang minta dihormati, tapi kita menghargai dan menghormati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting jamaah sekalian rahimakumullah, mendengar dan diam dengan seksama itu adalah menunjukkan bentuk ketawaduan kita di hadapan Allah dan ketawaduan kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tawadu di hadapan ilmu, dialah yang akan Allah anugerahkan pemahaman yang benar. Orang kalau udah sombong terhadap ilmu, selesai sudah, tidak akan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penulis kemudian melanjutkan di halaman yang ke-42-nya poin berkaitan kiat memahami pelajaran yang disampaikan. Kiat memahami pelajaran yang disampaikan. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala bahwa mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru. Mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru. Hal ini agar ia dapat mendengarkan dengan baik, tidak tercerai-berai pendengarannya karena suara gurunya yang mungkin kecil. Nggak tahu ini kalau suaranya kecil apa enggak. Kecil nggak jemaah? Nggak perlu saya teriak-teriak kira-kira kan? Karena suara gurunya yang mungkin kecil, agar ucapan guru tidak terdengar salah. Nah, ini biasanya agar ucapan guru tidak terdengar salah karena keberadaannya yang jauh dari gurunya. Subhanallah, ini penulis rahimahullah menggambarkan majelisnya ulama salaf terdahulu. Majelisnya ulama terdahulu. Jadi kalau yang ngomong di depan gini, yang ke belakang nggak mungkin bisa dengarkan dengan baik sebenarnya. Tapi kadang kita ini kufur nikmat, dikasih nikmat sama Allah pengeras suara, speaker, tapi kadang nggak didengarkan dengan baik. Apalagi yang duduknya jauh biasanya. Kalau duduk depan-depan ustadznya dia bersikap yang sebaliknya, ini bahaya sebenarnya. Tapi kadang yang nggak kelihatan itulah yang bersikap acuh nggak acuh. Nah maka kata penulis di sini agar ucapan guru jangan sampai salah terdengar karena keberadaan dia jauh. Dahulu kata beliau rahimahullah, para penuntut ilmu saling berlomba-lomba agar dapat menempati tempat yang paling depan agar manfaat yang diperoleh lebih sempurna. Dahulu kata beliau, para penuntut ilmu saling berlomba-lomba agar dapat menempati tempat yang paling depan agar manfaat yang diperoleh lebih sempurna. Dan ini ibarat kiasan atau analoginya, sholat soft terdepan itu adalah soft terbaik, yang paling baik bagi para pria. Ya, duduk di tempat yang strategis di dekat guru ini merupakan bagian dari adab dalam menuntut ilmu. Ini menunjukkan kesungguhan semangat dalam belajar dan kesungguhan agar nggak salah paham. Makanya dari dulu, ini mohon maaf, bukan menyinggung yang duduk di belakang. Biasanya kalau di sekolah yang duduk belakang itu yang jago-jago, yang pinter-pinter, apa yang cerdas-cerdas ya mak? Halo, saya nanya nih. Biasanya dulu di sekolah kan? Sekolah apa enggak? Sekolah, saya nggak sekolah. Yang duduk di belakang-belakang biasanya itu, yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, yang otaknya encer, yang mana? Jawab ayo. Antum duduk yang mana nih? Zaman duduk yang mana waktu sekolah dulu?
Saya sih depan semua Pak Ustadz katanya. Oh, Masya Allah, saya Husnul sih depan semua nih. Ya, kita bisa nyimpulkan sendiri lah begitu loh. Jadi posisi ya yang strategis itu diantara yang menentukan bagaimana ilmu itu sampai kepada kita. Posisi yang strategis itu ini kan juga sama sih biasanya kalau dalam instansi perusahaan. Kalau posisi kita di suatu instansi lembaga strategis, ya kita juga akan dapat yang lebih gitu loh. Ya, tapi kalau dalam dunia ilmu, kelebihan itu adalah menunjukkan semangat, kesungguhan, keberkahan ilmu, ya. Dan Al-Imam Malik rahimahullahu taala ketika sangat mendidik dalam masalah adab dalam majelis ilmu, beliau selalu menunjukkan kalau bermajelis ilmu itu beliau mandi, beliau berwudu, beliau memakai wangian, pakai pakaian terbaik, duduk dengan tenang, dan beliau sampai menunjukkan duduknya itu dengan duduk iftirash. Apa duduk iftirash? Ya, duduk di antara dua sujud itu duduk iftirash, duduk tegak gitu ya. Jadi kayak orang mau latihan karate atau bela diri Jepang biasanya. Kalau sila ini kan biasanya silat gitu ya, enggak? Saya nggak tahu nih, cuma kira-kira nggak salah saja. Mungkin bela diri yang duduknya sila kayak kita, mungkin silat. Kalau kayak bela diri Jepang, dia mungkin ada yang duduknya kayak iftirash gitu tuh. Gitu ya. Imam Malik menunjukkan, mendidik seperti itu, menunjukkan kesiapan. Makanya sebagian ulama mengatakan duduk yang paling afdal itu ya duduk kayak gitu, menunjukkan kesiapan. Ya walaupun bukan wajib, ya walaupun bukan wajib, tapi posisi duduk, gaya duduk, dan banyak hal yang lainnya menunjukkan penghormatan kita kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata penulis rahimahullah, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang mengulang pelajaran guru. Hal ini merupakan buah dari majelis ilmu. Apabila seorang murid lengah dari bacaan seorang murid yang mengulang penjelasan gurunya, maka manfaat yang dia dapatkan sangat sedikit dan masalah-masalah dalam pelajaran bisa menjadi rancu bagi dia. Maka poin yang kedua ini menekankan perhatian, sikap memperhatikan guru, ya, dan sesama murid saat pelajaran ketika ilmu itu disampaikan. Maka kelalaian, sibuk sendiri akan menyebabkan seorang itu kehilangan banyak faedah penting. Ya, jadi fokus dengarkan, dan kalau teman kita disuruh atau diminta mengulang atau menyebutkan pelajaran atau ditanya dan semisalnya, ini menunjukkan kesinambungan dalam ilmu agar lebih paten. Kemudian yang ketiga, kata penulis rahimahullah, bersungguh-sungguh untuk mengikat dalam kurung mencatat faedah-faedah pelajaran. Bersungguh-sungguhlah untuk mencatat faedah dan hal-hal penting dan pelajaran dari pelajaran, karena ia adalah kesimpulannya dan kelezatannya yang telah terkemas. Kata penulis rahimahullah taala, sungguh-sungguh untuk mengikat ilmu, dan ini dengan mencatat. Apa yang diikat, apa yang dicatat? Yang dicatat itu adalah faedah-faedahnya. Mungkin ada orang yang bisa mencatat dari A sampai Z, dan kalau nggak mampu dari A sampai Z-nya, catatlah poin-poin faedahnya, poin-poin pentingnya, karena mencatat ilmu adalah bagian dari sunnah atau perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda dalam sebuah hadis, qayyidu, kata beliau, ikatlah, perintah dulu, ikatlah ilmu itu, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Dan Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah pernah menyatakan, seseorang tidak akan mencapai derajat kemuliaan dalam ilmu sampai dia mau menulis walaupun sedikit, walaupun sedikit, ya. Dan para ulama juga menekankan ilmu itu ibarat binatang buruan. Kalau enggak engkau ikat, dia akan lepas, dia akan pergi begitu saja. Jadi itu yang ketiga, kata Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala, agar kita memahami ilmu yang disampaikan. Kemudian yang keempat, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan. Tidak banyak bertanya pada saat pelajaran disampaikan. Hal ini dapat mempersempit untuk memperoleh manfaat ilmu, baik untuk dirimu maupun kawan-kawanmu, ya.
Jadi maksud beliau rahimahullah adalah tentunya ya jangan baru pelajaran disampaikan, tengah-tengah pelajaran belum dibuka pertanyaan tiba-tiba kita nanya, ini memotong jadinya gitu ya, mengganggu kelancaran pelajaran. Kecuali momen memang dibuka, silakan ada yang mau bertanya, nggak ada lanjutkan gitu loh ya. Karena kalau tengah-tengah guru menyampaikan ini juga bukan adab kalau langsung bertanya, memotong alur penyampaian gitu ya. Ini juga penting dan ini ada penting di dalam dunia ilmu. Kecuali memang ada pengecualian kalau dalam misalnya narasumber berbicara dan kadang ada yang sebagian berani menyela atau memotong, itu ketika di momen-momen yang menyampaikan atau pembicara ini menyampaikan penyimpangan yang sangat nyata, maka itu jangan dipotong doang, disuruh turun. Memang seharusnya disuruh turun. Paham jamaah ya? Misal dia katakan ya nikah 10 wanita nggak apa-apa katanya, udah langsung turunin aja kayak gitu ya, ganti yang lain misalnya. Yang kadang-kadang kalau bilang nikah 10 perempuan boleh katanya gitu ya. Gimana Pak, suruh turun apa enggak kalau gitu? Biarin dulu lah Ustaz, mungkin ada dalilnya. Subhanallah, cari dalil apa lagi dia bilang nikah 10 perempuan. Ya suruh turun dah, pegang tangannya turunin baik-baik gitu ya. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama. Yang paling baik kata beliau rahimahullah adalah ia menekuni membaca satu kitab atau ringkasan kepada satu orang guru yang mutqin, yang ahli dan hafalannya baik, agar dapat memperoleh manfaat yang sempurna. Ya, poin yang kelima ini beliau sampaikan rahimahullah taala, ini adalah metode yang mengajarkan istiqomah atau konsisten dalam menuntut ilmu, walaupun bukan menutup untuk seorang belajar kepada guru yang lain, tapi ketika kalau dia bisa mengamalkan kaidah yang para ulama sebutkan, man sabata nabata, barang siapa yang konsisten di satu titik, di satu hal, maka dia yang akan tumbuh. Agar tujuan dari apa yang penulis sampaikan di poin kelima ini adalah agar tidak rancu, tidak campur aduk gitu loh, antara penjelasan yang satu kepada penjelasan yang lain. Makanya para ulama sangat hati-hati dalam mengambil ilmu agar tidak keliru dalam memahami ataupun meriwayatkan. Ya, dalam memahami ataupun meriwayatkan. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah kita bahas mewasiatkan jangan ambil ilmu dari 4 golongan. Yang pertama, orang yang jelas bodoh. Yang kedua, orang yang suka ngikutin hawa nafsu. Yang ketiga, seorang yang suka berdusta, nggak jujur. Yang keempat, orang yang pelupaan gitu loh. Itu yang semisalnya. Maka belajar kepada satu guru dengan konsisten dalam satu pembahasan atau satu buku atau satu kitab, ini lebih dianjurkan oleh penulis dan juga para ulama-ulama yang lain. Kemudian yang keenam, yaitu mengulang pelajaran setelah kajian selesai. Mengulang pelajaran setelah kajian selesai, yaitu dengan mengulang kembali pelajaran yang telah diperoleh dari guru dengan melihat kitab asli atau faedah-faedah serta masalah-masalah penting yang telah engkau catat dari guru. Boleh juga dengan berkumpul bersama teman dengan muzakarah, murajaah, dan mengadakan tanya jawab. Nah, ini saya paling senang nih, tanya jawab gitu ya. Senang nggak jemaah? Tanya jawab senang apa nggak? Oh, nggak senang, berarti nggak bisa dibuat ujian berarti gitu ya. Kalau senang minggu depan kita ujian langsung gitu. Tanya jawab, karena itu diantara menguatkan ilmu dengan pengulangan. Selain nggak tanya jawab, bisa juga diskusi. Nah, pulang-pulang ke rumah kalau sama istri, dek tadi Ustaz bahas apa katanya? Adiknya, istrinya bilang, Ustaz tadi bilang jangan nikah istri 10 katanya. Itu yang diingatnya, subhanallah. Melekat sih cuman yang itunya gitu. Yang lainnya enggak. Ya, alhamdulillah masih ada yang melekat. Jadi maksud pengulangan itu agar ilmu itu kokoh ya, tetap pada diri kita. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Sungguh telah dikatakan ilmu memanggil amal, jika menyahutnya ia akan mendekat dan jika tidak maka dia akan pergi. Ilmu itu memanggil untuk diamalkan. Ilmu tanpa amal itu tidak bermanfaat. Bahkan ilmu nggak diamalkan akan jadi hujah yang memberatkan kita di akhirat. Maka daripada itu ilmu segera amalkan walaupun sekali dalam hidup ya, untuk menambahkan keberkahan dan hidayah dari Allah kepada kita. Jadi
Ini akhir dari adab yang ke-11 dan insyaallah taala akan kita lanjutkan kepada adab yang ke-12 di pertemuan yang akan datang. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya, kalau kita sakit hati sama ucapan mertua sebaiknya bagaimana? Kita jadi merasa malas berkunjung ke rumahnya, bahkan selalu ingat kata-kata yang diucapkan. Ya, Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya ini. Mungkin pelajaran bagi kita semua. Dalam bertanya juga kita diajarkan oleh para ulama kita untuk mengedepankan adab. Di antara adab dalam bertanya itu adalah mengucapkan salam dan mendoakan kepada yang ditanya, gitu ya. Itu simple, mudah, tapi coba biasakan kita untuk menyusun atau mengirim pertanyaan kepada yang kita tanya, agar semoga itu menimbulkan atau mendapatkan keberkahan. Jangan kesan nanyanya kayak aparat, ya bang. Aparat nanya pakai ini, assalamualaikum, gitu ya. Semoga ahsanallahu ilaik. Bapak habis sabung ayam ke pak, kata gitu. Enggak kan? Kayak gitu. Kau ini dari mana kau nih? Begitu. Jadi mungkin jadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih perhatikan hal tersebut. Adapun berkaitan pertanyaan yang ditanyakan, tentunya tetap saya jawab, mungkin saya jawab bahwa memang ya ujian sama mertua ini sampai diabadikan dalam sebuah tanaman yang bernama lidah mertua, gitu ya. Saya nggak tahu asal muasal kok sampai ada tanaman lidah mertua itu, apakah sebegitu peliknya. Tapi inilah ujian yang kadang mau tidak mau dihadapi. Sakit ucapan mereka atau sikap mereka, tapi yang bisa kami nasihatkan ya tetap sabar, gitu ya, dan nggak mungkin bercerai, jangan gitu. Itu bukan solusi terbaik atau solusi pertama. Sabar selalu ditekankan. Kalau mampu membalas kebaikan ini sangat utama, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan cara yang lebih baik, gitu loh. Walaupun tidak nyaman, baik perkataan atau perbuatan dari mertua tersebut. Kalau pengen dinasihati itu mertua, lakukan dengan bijak, karena posisi kita ini di bawah soalnya, ya. Entah pilih waktu, entah pilih metode, atau dengan cara orang lain, gitu loh, dengan cara orang lain yang semoga nasihat itu bisa lebih diterima. Dan saran kami jangan terlalu dipikirkan, walaupun kadang kepikiran, ya manusia, gitu loh, dari perkataan buruk tersebut. Berusaha anggap angin lalu, berusaha ya, dan tetap hormati beliau, ya, diam dan berharap semoga lama kelamaan mertua bisa sadar dan berubah. Dalam masalah ini Imam Syafi'i pernah ada sebuah bait syair yang beliau ucapkan, idza nataqa safihu fala tujibuhu. Apabila ada orang bodoh berbicara, tapi saya bukan ngatakan bodoh mertua ya. Ini kata Imam Syafi'i, kata saya, idza nataqa safihu fala tujibuhu. Apabila orang bodoh berbicara, jangan kau tanggapi, kata Imam Syafi'i. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Yang terbaik menjawab orang bodoh itu adalah diam, gitu loh. Fa in kalimatuhu farrajat anhu wa in khallaitahu kamadan yamut. Sebab jika perkataannya dijawab, itu akan melepaskan masalah darinya, dan jika kamu membiarkannya, dia akan mati dalam kesedihan. Ya, jadi sabar, terus doakan dan hadapi dengan sebaik-baiknya. Jangan salah langkah, ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan urusan kita semua. Semua pasti ada ujiannya, entah pasangan, suami atau istri atau mertua atau orang tua sendiri kadang, atau saudara sendiri kadang. Semua dengan kapasitasnya masing-masing, dan kuatkan iman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya rasa bisa sampaikan. Semoga Allah mudahkan di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.